Teratai api murka Buddha, yang berisi kekuatan abadi, bahkan lebih kuat. Avatar Zuchi dalam nyala api tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sebelum dihancurkan, mereka hanya dapat meledakkan diri mereka sendiri untuk konfrontasi terakhir. Tapi konfrontasi semacam ini tidak terlalu berarti, belum lagi teratai api Xiaoyan satu demi satu, kekuatan destruktif dari 3 jenis hati api yang terjalin dan meletus sangat menakutkan. Ratusan klon Zuchi telah dimusnahkan hingga hanya setengahnya dalam waktu singkat ini. Faktanya, dengan kekuatan tempur Zuchi, melihat seluruh alam Suanyin, memang tidak banyak orang yang bisa melawannya. Namun, kekuatan tempur Xiaoyan juga telah meningkat pesat setelah menembus alam leluhur. Meskipun dia tidak abadi, juga tidak memiliki ratusan klon seperti Zuchi, tetapi kualitas klon Yuanshen dan klon Yonghe lebih baik daripada Zuchi. Avatar dewa-dewa petarung ini bahkan lebih kuat. Dan selain Zuchi yang dikelilingi oleh 5 sosok, kelima sosok ini juga merupakan avatar Zuchi. Jelas, kelima avatar ini adalah avatar Zuchi yang paling kuat, dan nafas yang mereka pancarkan abadi tanpa kecuali. Meskipun dia meledakkan lusinan avatar, tetapi mereka semua memiliki kekuatan dewa perang, jadi Zuchi tidak merasa buruk, tetapi dia tidak dapat mengendalikan situasi pertempuran saat ini, dan dia benar-benar dirugikan. Langkah ketujuh belum dapat menghentikannya, dan gelombang api yang ganas menghantam lagi. Meskipun ada ratusan klon, Zuchi tidak benar-benar mengintegrasikan klon dan dewa seperti yang dilakukan Xiaoyan. Semua jenis metode rahasia dikumpulkan untuk dewa. Oleh karena itu, dalam hal efek, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan teknik pembentukan kehidupan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Xiezun. Lagi pula, yang diambil Xiezun adalah kekuatan keluarga Qimi, dan Zuchi juga tidak pernah memiliki kekuatan seperti itu. Kesenjangan antara dia dan Xiaoyan menjadi semakin jelas saat pertempuran berlanjut. Meskipun Zuchi memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno, Xiaoyan memiliki harga diri yang nyata dalam konfrontasi keterampilan bertarung unggul. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, keterampilan bertarung liar kuno Zuchi masih kalah dalam konfrontasi terakhir. Zuchi tahu bahwa meskipun dia merasa tertekan sekarang, dia mungkin harus menggunakan avatarnya dengan kekuatan abadi. Jika jejak kaki besar yang turun langsung tidak dapat diselesaikan, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Zuchi mengertakkan gigi, dan salah satu dari 5 sosok di sampingnya menukik keluar, berubah menjadi pelangi dalam posisi bersumpah untuk mati, dan terbang menuju jejak kaki besar di udara. Tidak ada trik, karena Zuchi tahu bahwa tidak ada trik yang dapat menahan langkah Xiaoyan, hanya penghancuran diri yang abadi yang dapat bersaing dengannya. Meskipun avatar yang menyapu hingga langkah ke-7 Xiaoyan tidak sekuat langkah ke-6 avatar Yonghe, kekuatan avatar ini juga merupakan langkah ke-4, dan orang kuat abadi dengan langkah ke-4 meledakkan dirinya, semua dan keterampilan bertarung kuno yang kuat. Ledakan. Chang Hong menabrak jejak kaki besar dalam sekejap, dia hanyalah tiruan dari Zuchi, tanpa rasa takut, apalagi tersentak, dia hanya menghantam jejak kaki dengan keras. Ledakan. Suara keras menyebar dari jejak kaki, dan kekuatan ledakan diri yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh langkah ke-7 Xiaoyan. Terdengar suara berderak dari bawah kakinya, dan seluruh jejak kaki yang besar itu tiba-tiba mandek di udara. Penghancuran diri lebih dari 30 avatar dewa pertempuran, dan penghancuran diri dari avatar abadi terakhir, akhirnya mengguncang 7 langkah dewa mengejutkan Xiaoyan. Kekuatan peledakan diri yang abadi bahkan lebih kuat daripada teratai api murka Buddha Xiaoyan. Ada semakin banyak suara pecah dari langkah ke-7, dan seluruh jejak kaki besar itu hancur seperti cermin, dan akhirnya hancur berkeping-keping dengan keras bang. Gelembung. Kekuatan terakhir dari keduanya benar-benar ditentang. Meskipun langkah ke-7 Xiaoyan gagal untuk sepenuhnya menekan Zuchi, itu membuat Zuchi membayar mahal. Ledakan diri dari avatar abadi membawa reaksi yang lebih intens ke Zuchi. Wajah Zuchi sudah tanpa warna, dan setelah gelombang energi dan darah, wajahnya yang pucat menyemburkan seteguk darah. Darah hanyalah reaksi tubuh, tetapi ledakan diri dari avatar sebenarnya lebih melukai jiwa Zuchi dibandingkan dengan rasa sakit dari jiwa, tubuh fisik hanyalah setetes air di ember. Karena jiwa Zuchi terluka, kesadarannya saat ini sedikit kabur. Dalam keadaan ini, orang secara bertahap akan menjadi gila. Jika avatar terus meledak, Zuchi kemungkinan besar akan dirasuki setan. Benar-benar kehilangan akal sehat, kegilaan akan menguasai akal sehatnya, dan pertempuran akan menjadi sembrono,
Tetapi pada saat yang sama, begitu dia dirasuki oleh iblis, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kejernihannya, bahkan jika dia tidak mati, kekuatannya pasti akan turun. Setelah Xiaoyan ditangani, Buddha Surat and Fire Lotus membombardir dengan liar satu demi satu. Xiaoyan tidak memberi Zuci kesempatan untuk bernafas, dan Zuci tidak punya pilihan lain saat ini. Meledakkan dirinya sebagai tiruan mungkin satu-satunya cara Zuci dapat menangani Xiaoyan saat ini, tetapi jika dia terus meledakkan dirinya sendiri, Zuci akan menghadapi bahaya kehilangan akal sehatnya. Tapi melihat gelombang api, Zuci sudah sedikit pusing melihat nyala api. Sudah ada tampilan kegilaan yang tak terkendali di matanya. Zuci mengertakkan gigi, sekarang tidak ada jalan keluar baginya, apalagi terlalu banyak pilihan, dia harus membuat pilihan yang tepat sekarang, jika ingin menang, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Ada tekad di mata Zuci, dan terlihat dari matanya bahwa dia telah membuat pilihan di dalam hatinya. 4 klon bergegas keluar di saat berikutnya, tentu saja, tidak hanya 4 klon yang kekuatannya telah mencapai keabadian, tetapi juga klon yang tersisa dari Dewa Pertempuran, total ada hampir 50 klon. Boom boom boom. Segera ada suara ledakan dahsyat di gelombang api, dan gelombang api tersebar oleh kekuatan yang kuat jelas, ledakan ini tidak berasal dari teratai api murka Buddha Xiaoyan, tetapi ledakan diri dari avatar Zuci. Suara ledakan diri terus datang dari gelombang api di kejauhan, dan gelombang api juga melonjak ke langit akibat ledakan tersebut, dan gelombang api runtuh akibat benturan itu lagi dan lagi. Zuci mematahkan kekuatan teratai api Xiaoyan dengan menghancurkan tiruannya sendiri. Dan dengan semakin banyak suara ledakan diri, mata Dewa Zuci menjadi terpisah, dan kegilaan di antara pemisahan menjadi semakin intens. Lusinan sosok bolak-balik di antara gelombang api, dan tanpa kecuali, semua lusinan sosok ini bergegas menuju Xiaoyan. Di antara lusinan sosok ini, ada 4 sosok yang mengelilinginya. Pada saat ini, klon Zuci dengan semua kekuatan Dewa Pertempuran sedang berjalan di sekitar klon abadi, menjaga keempat klon, dan bergegas menuju Xiaoyan dengan sembrono. Lusinan klon di Huolang tidak bisa lepas dari kekuatan jiwa domain Xiaoyan, dan 4 klon abadi yang kuat tidak bisa lepas dari jiwa domain Xiaoyan. Dengan lebih dari selusin penjarahan klon, Xiaoyan sedikit mengernyit, karena tujuan Zuci sangat jelas, dia berencana untuk membunuh Xiaoyan dengan kekuatan penghancuran diri. 4 makhluk abadi hancur sendiri, dan lebih dari selusin Dewa Pertempuran hancur sendiri. Kekuatan semacam itu bahkan mungkin mengguncang atau bahkan membunuh pembangkit tenaga abadi tingkat 8.